Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi ahsanal khaliqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Masyhudin Desa Kawu, yang kami hormati para tuan guru, para asatiz, ustazat, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik pemuda, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga program majelis taklim kita pada hari ini insyaallah bisa berjalan dengan baik. Harapan kita mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing umat manusia, mengajarkan umat manusia makna-makna tauhid, kalimat-kalimat tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti ajaran beliau ialah bisa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Inti ajaran Nabi Muhammad SAW adalah bisa manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selamat. Apa yang selamat jamaah sekalian? Ukuran beliau selamat kembali kepada Allah dalam keadaan berislam, bertauhid, walaupun ruh keluar dari jasad, masih kita bisa berkata la ilaha illallah, masih kita mampu berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab banyak orang yang berislam pada saat masih hidup, tetapi pada saat detik-detik meninggal dunia dia tidak mampu berislam. Tidak mampu berislam sehingga pada saat meninggal dunia Islamnya hilang, syahadatnya hilang, la ilaha illallahnya hilang. Kenapa? Iblis mampu membelokkan keyakinannya menuju partai lain. Iblis mampu membelokkan keyakinannya menuju partai, yakni partai syirik, partai hubbud dunia dan hawa nafsu. Kenapa Pulungguh tertawa yang bilang partai lain? Karena Pulungguh masih itu terobsesi si ceramah ayahanda tiang Ustaz Haji Zunurain. Masih ternyata ceramah beliau niki ngone anti indang di ceramah tiang. Sentantan kepengaruhi kehusuan Pulungguh meniki masih Pulungguh terpengaruh, dirasuki oleh ceramah politiknya tadi. Ya. Pira peten suara Bapak baru
Pira? 5.000 berarti lisi 5.000 niki ia ajin silet 2 mau. Silet gul niki. Ya ampun dah terbalak bekabe. Nganak doang perut buluit dengan pilik. Nggih jamaah. Masyaallah. Semua ceramah politik ayahanda tiang itu si kelelek itu Bapak Klemuri karena paling tahu ceramah-ceramah beliau membiarah nih ya nih. Ternyata arahnya adalah suara. Dan paling tertarik terhadap ceramah ayahanda tiang itu yang di belakang lagu tiang resik suruh tertarik niki. Yang juga merhatikan ceramah beliau. Yang tertariknya itu cuma sama pada satu. Lagu sebelum yang lanjut jamaah. Setiap ayahanda niki yang semenjak kenal laran desa Kawo sudah. Beliau mulai ceramah. Bu, arak doang jamaah bini si kelelek-lelek, si cemus-cemus. Itu apa sebabnya nggih? Artinya ada terkena serius, nggih, terkena ndek serius, ibu. Ni kembek niki bapak niki. Ya. Loudspeaker kurangan bersuara, disuruh perjelas berarti serius belum. Ya, bapak niki kalah-kalah selebritis ya. Ceramah beliau tadi itu apa? Ceramah beliau tadi itu berkata begini. Kalau kita yakin terhadap perjuangan kita ini, buk mau ke bahasa. Nah, sekarang bergantung dari Bapak. Kalau Bapak yakin dengan doa kita hari ini mendoakan pelungguh, kan temanya begini, tiang terpesila niki datang untuk membaca doa, untuk pengajian dan sekaligus mendoakan kesuksesan beliau. Ini tidak salah di hadapan Panwaslu, tidak salah. Jangankan di hadapan Panwaslu, di hadapan Allah saja tidak salah. Tidak salah jamaah sekalian. Tiang iling pelunggung, tiang didatangi oleh orang Nasrani, minta doa ini. Tiang juga didatangi oleh orang Buddha. Dan bukan encek-encek orang Budanya, pemangku Bali datang untuk didoa. Tiang doa mereka. Buat apa lagi Bapak keniki? Jadi pelungguh yang selaku ustaz masih sekedar aji fikih tingkat matan doang. Doa mulai doa dengan politik ya ustaz apa kena sarahnya, makanya juga kita harus ngaji. Agama ini luas jamaah sekalian. Agama ini luas sekali. Jadi orang Yahudi datang minta doa, dia doakan. Orang Buddha minta doa, dia doakan. Apalagi Bapak. Nah hari ini tiang diminta untuk mendoakan beliau. Dan manah beliau menurut tiang sangat bagus sekali. Yakni untuk menyukseskan perjuangan pondok pesantren. Dan di timur juga banyak tuan guru. Banyak tuan guru, ustaz berpartisipasi dalam hal politik. Niat mereka apa? Memajukan pondok pesantren. Ya silahkan, boleh. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nah, yang singgung kepada keyakinan beliau. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, tidak ada yang paling mulia yang dimiliki oleh manusia kecuali keyakinan. Kalau orang yakin itu jamaah, mustahil kata orang. Tetapi kalau sudah dihadapkan dengan keyakinannya itu bisa berhasil. Dia bau nih dengan. Lagu lamun diyakin pelungguh selaku pelaksana menjalani peristiwa bisa. Bisa jamaah. Sangat bisa.
Ini yang teringat dengan muridnya Nabi Allah Isa. Matikan itu. Bahaya ini. Ya. Menjuran triplek niki. Udah. Lanjut Ibu. Ya, ndak seberapa itu. Nggih. Dibanding dengan bom Amerika yang di Yaman itu, nggih. Nggih, kita lanjut sila. Itu ada santri Nabi Allah Isa alaihi salam, santri beliau yang paling setia itu ibu-ibu, atau jamaah beliau yang paling setia itu cuma ada 8 orang. Ya. Ada 8 orang santri Nabi Allah Isa, jamaah Nabi Allah Isa alaihi salam yang paling setia. Jadi orang-orang yang setia di zaman Maulana Syekh juga ada tidak banyak murid-murid beliau yang paling setia. Jadi kita mencari orang yang sangat setia itu sulit sekali. Kalau kita mendapatkan pengikut majelis jamaah setia itu cukup luar biasa. Bapak kemakin anpete pengikut yang setia itu 4.000 katanya. Pelungguh harus bisa mengalahkan hebatnya Nabi Allah Isa. Nabi Nuh pengikutnya 50 pengikutnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa sekitar 200 orang yang menyeberang Laut Merah. Enggak banyak. Andai kata Nabi Nuh nyalon jadi dewan, dia lulus-lulus. Nabi Musa nyalon jadi dewan, dia lulus-lulus. Pelungguh makin bapak niki melampaui nabi-nabi itu pengikut yang pelungguh inginkan 4.000. Bu arek semendak. Tiang niki 23 tahun mencari pengikut, mau kara 300 jaga niki. Bu kurang masih. Ada 300 niki. Si hadir-hadir niki bapak, si setia-setia niki lek pesantren entun, yakin. Tuan Guru Daman lek peraya, yakin datang. Saudara tiang Ustadz lalu Ahmad Sazali dari Bonjorok datang, yakin. Iya wah yang kenyalon jadi gubernur iya wah pilih niki dia. Niki bapak niki. Jinanang janikin dem putih yakin niki. Nggih. Girang ragu Haji Nanang, Ustadz Akdam girang ragu. Si yakin niki Bapak Haji Wildan. Niki ya yakin niki. Bapak Haji Jakfar ya yakin. Masalahnya apa? Raka njak toa-toa, lingsir-lingsir tetep nuwirid. Lamun Bapak Haji Nanang niki jangan dem putih niki. Ya harus datang arah melek niki. Kita lanjut jamaah nggih. Itu Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam meninggalkan muridnya yang 8 orang itu menuju laut. Ya. Meninggalkan jamaahnya menuju laut. Sesampai di laut, ini santri-santri beliau kebingungan, embelain guru, embelain ustaz, bahasa. Dicari-cari tidak ketemu. Maka santri ini mendapat kabar bahwa nabimu wahai pengikut Nabi Isa ada di tengah laut katanya. Sesampai dia di tengah laut, jamaah sekalian, dikejarlah oleh murid-murid beliau ini. Lalu peta guru, peta ustaznya ke tengah laut. Nggih Bapak sila. Kita lanjut jamaah sekalian. Sesampainya di tengah laut, ini Nabi Musa alaihissalam yamshi 'alal ma, kata riwayatnya niki. Yamshi 'alal ma, 'alal ma'i itu Nabi Musa itu sedang berdiri di atas laut, bahkan sedang berjalan di atas laut mengikuti tinggi rendahnya ombak.
Demen atasan umbak niki jamaah sekalian, atas lain kurang lebih lah kayak orang main ski sekarang. Tapi Nabi Isa alaihissalam bukan main ski, tetapi beliau mengikuti irama atau turun naiknya umbak. Wah beratas, wah membawa. Maka ada murid beliau yang paling rapat di antara 8 orang ini berkata, wahai guruku, wahai ustazku, aku ingin mendekat kepada engkau. Nabi Musa pun berkata, wahai muridku, mendekatlah. Silahkan kamu mendekat. Maka muridnya yang paling alim, yang paling hebat, yang paling tinggi dan kuat riyadhahnya, yang paling rapat dengannya, yang paling tawaduk dengannya pun mendekat. Pada saat murid ini mendekat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dia berkata, ya guru, wahai Isa, bagaimana aku bisa mendekat kepadamu sementara engkau ada di tengah laut dan bisa berdiri di atas air? Nabi Musa berkata, silahkan kau letakkan tak kakimu juga di atas air. Maka murid Nabi Musa pun mengangkat kaki kanannya, bu nimpoh di pak segara niki, bu kecolak celem. Apa katanya? Tolong aku wahai guruku, tolong aku wahai Isa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengulurkan tangannya lalu menarik muridnya lalu berkata, wahai muridku, ini perbuatanmu ini adalah perbuatan orang-orang yang sangat pendek imannya. Barang siapa mangkana yu'minu billah mithqala dzarratin, barang siapa yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak akan seperti ini. Maka barang siapa yang beriman dengan sebenar-benar iman, semua orang beriman tidak akan bisa tenggelam di atas air, bahkan dia bisa berdiri di atas udara. Ini ukuran keimanan murid-muridnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, keimanan itu, keyakinan itu merubah sesuatu yang tidak mungkin. Maka ayahanda tiang tercinta Bapak Haji Zunnur dan semua teman-teman para pejuang-pejuang al-masyhudin, kalau kita ingin sukses dalam berjuang, dalam dua tanda kutip memperjuangkan apapun, milikilah pertama kali, yakni apa? Keyakinan. Apa yang kita miliki? Keyakinan dulu. Yakin dulu terhadap apa yang kita perjuangkan. Mau bermusawarah, pitu likur kali de bermusawarah, baru puluh kali de bermusawarah, lagu ndek de yakin terhadap apa yang menjadi bahan diskusi musyawarah itu, selama itu pelunggung tidak akan mengalami kesuksesan. Yakin dulu ibu-ibu. Kalau bermusyawarah itu cuma ndek lebih lek telu. Kata musyawarah itu disitir oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ndek lebih lek telu niki. Ndak sampai 4 Allah memberikan kata musyawarah dalam Al-Qur'an. Ndak banyak. Dan caranya bermusyawarah pun tidak ada penjelasan dari Nabi, tidak ada penjelasan dalam Al-Qur'an cara bermusyawarah itu. Cara Nabi mengangkat pemimpin setelah Nabi SAW wafat, ditunjuk oleh Abu Bakar. Ditunjuk Abu Bakar. Abu Bakar sebelum wafat beliau tunjuk Sayyidina Umar. Nah, pada saat Sayyidina Umar mengangkat Sayyidina Utsman, di sana Sayyidina Umar mengangkat perwakilan-perwakilan untuk bermusyawarah, menunjuk siapa yang paling beriman, siapa yang paling dekat dengan Nabi, itu yang diangkat menjadi imam atau khalifah dari sejak zaman Sayyidina Umar. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bermusyawarah perlu. Cuma yang paling poin adalah yakin dulu. Yakin dulu jamaah sekalian. Yang sering juga ceritakan niki,
apa namanya, di kawu, di tempat-tempat pengajian majelis zikir kita, di masjid kita tercinta, bahkan di pengajian ini pun sering yang cerita itu santri dari Gili Teluna, dari Gili sana ngaji di Lombok Tengah, di Tuan Guru kita di Lombok Tengah. Ya. Itu ngajinya itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, hari pertama dia diajar bismillah. Kata Tuan Guru, wahai murid-muridku, barang siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim, tahun nganjeng le atas hai, tetapi syaratnya harus yakin. Ini murid yang ada dari Gili Bembe, dari Gili Teluna niki, jamaah sekalian, yakin sekali terhadap perkataan gurunya. Waktu dia datang ngaji ke Lombok Tengah, dia pakai sampan, perahu bose. Ule-ule aja bumpolak perahu, bundorong sampan, engkah kebutuh kamu. Saya sudah ada ilmu dari guru saya, baru selesai aja. Kata guru saya, siapa yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dia akan bisa berjalan di atas air. Kata guru saya, maka saya yakini dengan seyakin-yakinnya itu ilmu dari guru saya. Saya terima bismillah, saya bisa berdiri di atas air. Mun cobaan. Demikian cobaan jamaah sekalian, benar. Santri niki, jamaah pengajian niki yang dari Gili niki langsung baca bismillahirrahmanirrahim, bu ngampung niki. Lek segara lahu. Ditolatin, bilang jelo niki. Sudah 3 tahun ngaji di Tuan Guru. Bu, manah niki ya nengurisang. Yang kuris bijen ya nyunatang. Berundang Tuan Guru tiang yang ngerawah nini pelungguh meniki ya tersunat ara si bekuris ara tiang daukang pelungguh meniki tiang tunas doa selamat di ke pondok tiang lek Gili. Oh bagus, jalur napi niki bu lemak klemak. Ayat diundanglah Tuan Guru. Sesampai di Sedin Pesisi, ndek cara basa-basi ini pengundang. Tuan Guru di belakang, beliau di depan. Budaya sampai Sedin Pesisi bulondot jamaah niki nganjang le atas sai. Tuan Guru bengak, Allahu Akbar, angkat sela muridku ni. Deme luah 10 meter 20 meter ngengat-ngengat murid. Tuan Guru mandak le Sedin Pesisi. Nurga Tuan Guru, sila niki. Tuan Guru bu berembiak kentan. Yo kanjak pelungguh majah de doa. Oh ni. Mbetok ku hajah doa. Tulak. Bahasan Tuan Guru, ndek tak kadu perahu. Ini murid berkata, wahai Tuan Guru, 3 tahun yang lalu tiang ngaji di Pulunggum, hari pertama tiang datang ijtima le gedang Pulunggum ceramah selesai wirid. Ceramah Pulunggum itu berkata, siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim tetapi dia yakin seyakin-yakinnya bisa berdiri di atas air dan bisa juga nganjang di atas air, bisa jalan di atas air. Itu kan bahasan Pulunggum. Selesai tiang ngaji lek gedang Pulunggum 3 tahun yang lalu, ya pokok polak bosen tiang, dorong ke perahu, engkah kadu perahu. Bu makin tiang li tolate ojo Gili, lampak ke doang 3 tahun. Bu ngiring sila. Tuan Guru nikian kena ndek tahu gengsi. Marak ke gengsiin bapak ke Jazunur gengsi muta kalah aja. Melilak doang. Dia semeliti berdoa lah mak muda kalah bapak niki. Bapak Haji Zunur harus menang ke. Dia semel lah liti berdoa lah mak niki. Ini Tuan Guru berkata apa? Ndek semel Tuan Guru kena ndek tahu. Oh, jadi apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Guru niki bung kekes anu. Kekes londong. Meni bahasa ane bejulum anak ke masa. Bejulun nyelontak murid niki nyelontak marah kepait niki. Sila. Tuan Guru bismillahirrahmanirrahim. Pok keselem naik. Baru nentah anu doang, baru nentah mata naik doang. Coba sekali bismillahirrahmanirrahim. Pok betis nentah. Dia tak tahu.
Dia tak tahu. Murid ini berkata, sila Tuan Guru, Nurga Arwah, sila. Oh enggih anak, enggih, tenang, lampang baik. Siri bertengah murid niki sere was 50 meter. Tuan Guru tetap doang marak niki montar sampai keng naik meni bahasa Tuan Guru. Anak, ketulah. Napi Tuan Guru bahasa. Tulah. Yo, angkat ke selang pelunggu, angkat tulah kemana? Tulah. Sampai sedin pesisi merak niki anak. Bismillah kejak bunda ini. Terus bismillah kamu je ini. Coba anak kali sekali. Oh, jari dek pelunggu menjak dek ini anak. Bu diam ja ini coba anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rarat kanak niki di atas saya, santrinya ini. Lagu Tuan Guru jande nini. Bu berbendan dia ngiring makin. Beliau ini anak ini jamaah sanggup singgih Tuan Guru lampak di atas saya. Sanggup. Coba pelunggup iling. Ini naik derajat kewalian yang nomor 2. Badannya sendiri tidak tenggelam, lagi ditambah dengan berat badan gurunya. Air ini pun akan menambah beban kan, berarti bismillahnya juga harus kuat. Lagu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, namanya yakin. Lagi sekali niki, namanya yakin itu kekuatan apapun tidak mampu melampaui kekuatan yakin. Dia narak mampu. Makanya di awal yang sampaikan kepada pelunggup, yakini dulu kalau mau berjuang. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan tasawuf yang ada pada cerita niki. Apa pesannya? Ini nebejulu saleh murid dit gurun. Ini nebejulu niki. Ini nebejulu keramat murid daripada gurun. Kadang guru ini lambat jamaah. Karena lu pikiran, pikiran di lulus apa dia ajari dewan, sehingga wirid pun kurang, jadi besuruk doang wirid, lambat. Lamun terjadi murid ya kan enggak, lalu ada pikiran, sami'na, mantap jamaah kau, sami'na, mantap gati. Alhamdulillah. Yang pok ngandikan Bapak Maulana saya itu jamaah sekalian, sami'na wa ata'na fil yakin ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kau sami'na wa ata'na pada keyakinan iman takwa yang benar-benar yakin, ghufranak, engkau dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak itu? Bisa. Ini buktinya. Ini mohon maaf jamaah sekalian, bukan cerita ngarang-ngarang, ini tui jatin terjadi niki. Dan banyak wali-wali tidak tahu dirinya sudah menjadi wali. Ada orang yang 3 hari sebelum sakaratul maut dia dilantik menjadi wali, waliyun min auliyaillah. Dulu Bapak Maulana saya Nabi Basa, kanak-kanak mahat angkatan sineno selai gentangkat jadi wali, ia calon wali. Tapi mahat-mahat di zaman Bapak Maulana Syekh itu jamaah sekalian, mereka pekerjaannya ngaji wirid. Kalau pelungguh makin ngaji HP ngaji. Niki. Ira orang suruh ketungkulan niki. Lagu niki luar biasa niki. Oleh kanak TK sampai dengan toa kecanduan si niki nggih. Masya Allah. Kita lanjut jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Ini pesan bahwa jamaah sekalian, keyakinan seorang murid melampaui keyakinan gurunya. Ada ndak itu? Ada. Banyak ndak itu jamaah? Banyak. Makanya pelungkum sami selaku ustaz di guru-guru madrasah, baik itu yang sanawiyah, aliyah, MI, pelungkum sami bisa jadi tahun ini pelungguh menjadi guru mereka, menjadi ustaz untuk anak-anak kita. 5, 6 tahun, 10 tahun kemudian anak-anak inilah yang duduk manis di atas panggung dan dia menceramahi kita.
Kadang dia girang hina anak jari bejajarin pelunggung. Jangan hina, jangan bilang goblok, jangan bilang bodoh kepada mereka semua. Kita tidak tahu hikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kanak-kanak niki, anak-anak yang weweh biweh jeweh elor-eloran dia. Berkat keyakinannya dia sekolah, berkat doa guru-guru mereka, insya Allah mereka jauh lebih besar kejarian lemak daripada tiang pelungguh niki. Amin. Amin. Nenek girang hina anak jari beja jari pelungguh mangke jamaah nggih. Oke, ini pesan yang pertama kepada semua jamaah terhadap perjuangan ayahanda kita niki. Ayo yakin dulu. Harus yakin. Seyakin-yakinnya. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-yakin, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, semuanya jelas. 2, al-yakin, semuanya tidak ada yang meragukan. Namun yakin ini tidak ada yang meragukan. Al-yakin, semua persoalan kita akan jalani dengan setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya. Lamun masih ragu-ragu niki jamaah sekalian, wah itu persoalan yang tidak beres itu. Harus yakin. Itu penjelasan daripada orang tua kita tadi di sambutannya itu, harus yakin. Tiang cuma bisa membantu bapak niki dengan doa, sebab ndek ia dapil di tiang. Tiang dapil 1, tiang niki jamaah Lombok Kecamatan Sukamulia, Labuan Haji, Selong dengan Suralaga. Ini dapil 1. Oleh sebab itu jamaah sekalian, ndek narak dapil ke niki. Lagu suara tiang narak bapak. Aman Jami suara tiang niki. Haji Nanang niki. Suara tiang niki bapak. Nah niki. Lagu insyaallah lah, mudah-mudahan apa yang jadi hajat niat ayahanda kita niki lulus. Tetapi tiang berharap niki melalui pribadi tiang yang bodoh niki bapak, lulusnya pelungguh membikin al-masyhudin, sanawiyah, aliyah, semua kompleks manajemen pondok pesantrennya lulus selulus-lulusnya, mewah semewah-mewahnya, mulus solah times sepatu kedes pelungguh melalui ngantor, mulus mewah solah sepatu para asatiz. Jamaah doang kena amin beliau yang ndek niki. Amin. Jamaah nggih. Mula jak 3 bulan sekali batur anteh danu bos. Itu pun lamun hujan. Lamun ndek hujan napakna bos. Dana yang paling bagus adalah dana yang datang dari pintu yang terbuka. Kasihan guru-guru niki, dana bos lalu nanti. Itu pun lamun hujan, itu pun lamun arak genteng bocor, genteng belah. Ya ampun arak. Dengan berhasilnya ayahanda kita niki nanti semua link-link yang bisa membantu perjuangan madrasah, Bu, sila. Jamaah. Dena perlu ara konsleting listrik marak niki model lamun wah jari bapak niki. Nibis para pengaji niki. Dena perlu bampet-ampet si karton bija jari pelungguh niki. Demi puni kipas niki bu ngangkat lantong awalan. Jamaah. Ini untungnya calon kita kalau dari figur madrasah. Pimpinan madrasah. Namun masih lihat dengan serana tajur lalu nulis proposal, nunas menit tuangan kalau orang lain itu. Ini pesan tiang yang pertama. Pesan tiang yang kedua jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Tiang tadi juga terbersit kata beliau yang sangat menohok batin keniki. Apa kata sambutan beliau? Kalau ada 40 orang berdoa, di sana ada wali yang terselip, insya Allah doanya terkabul. Arak 40 niki. Lebih. Berarti doa kita hari ini kaddu'a il wali, seperti doanya para wali.
Lamun doan pelunggum sami niki terkabul, dah kada jandek coblos berhasil. Lah leger bapak kan. Artinya jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ada saja cara Allah membikin pelunggum berhasil kalau ada kekuatan doa. Lagu marah isi baru niki jamaah sekalian, emben tedukung nggih. Tetapi doa yang 40 orang kad doa wali itu jangan sebatas lek niki Bapak jamaah. Doa umat Islam, doa dengan beriman si arak petanda seniki, si arak 40 niki, baru dia porsinya kad doa wali seperti doanya wali itu ada syarat. Ndek napa dengan muslim encek-encek biasa-biasa, bukan. Apa syaratnya? Syarat pertama, dia harus terbebas dari makanan yang haram. Lamun masih nenanjak-nanjak, nerima serangan pajar, nerima beras, mie, telur, ampunan nunjuk, edah meriku. Batal Bapak. Tidak ada itu jamaah sekalian. Makanya mohon maaf dengan 10 jari tiang didik majelis-majelis pelunggum sami niki. Jangan sekali pelunggum seperti itu. Kenapa? Itu sudah tergolong roswah, suap, sogok. Itu sogok jamaah sekalian tidak ada dosanya. Yang menyogok tidak berdosa, yang disogok tidak berdosa, perantara sogok tidak berdosa. Tetapi orang yang sogok, menyogok dan perantara sogok langsung di neraka. Dosanya tidak ada, langsung di neraka. Kedua, dalam hadis lain jamaah sekalian, la'anallahi wa rasulih, itu Allah dan Rasulnya melaknat pelaku sogok itu. Bu iya 40 berdoa kadoa al-wali edam riku. Bayok doa miku. Tidak diterima itu jamaah. Ada tidak seperti itu zaman sekarang? Jamaah ada tidak? Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, satu sendok teh, satu sendok kopi, pelunggum konsumsi barang haram 40 waktu jangankan doa, solat, ruku, sujud pelunggum niki sesampai sebatas telinga saja kata ulama. Entah kedengahan lek kentok doang niki hajat apa Fatihah ayat subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azimi ya Allah ya Rabbi Allahumma ya Allah Allahu akbar, kedengarannya itu sampai gedeng kentok doang ibu ndek bau sampai langit lamun temalih masih genem lalu konsumsi barang haram. Makanya Bapak jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, dendek genem nerima A, nerima B. Anak bangsa Indonesia wajib nyoblos, wajib. Tetapi jamaah sekalian, ndek dah harus tetanja. Ndek dah harus tetanja itu. Nah, niki jamaah sekalian. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rasuah atau murtashi, orang pelaku sogok menyogok jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu adalah tidak ada dosanya tetapi langsung di neraka. Nauzubillahi min zalik. Bersihkanlah diri dari hal itu. Ini apa namanya? Itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana doaku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Ya Rasulullah, bagaimana doaku bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Nabi menjawab, "Kalau doamu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali kamu bersihkan adalah makananmu dan pakaianmu dari barang yang haram." Bagaimana doamu kerangkatan ke langit, ke pintu ijabah? Darah dan dagingmu, urat dan tulangmu terbit muncul dari barang haram. Pakaianmu
jubahmu, jilbabmu, songkokmu, sarungmu, walaupun bermerek Wadimor, Gajah Duduk, tetapi juara dunia, tetapi itu barang dari barang haram. Ndek nih ibu, ndek nih niki ada wali, jamaah sekalian. Wali ini dia berkata begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sezohor niki, ngebang zohor, nambah le bangket. Apa kata orang soleh ini? Amak rari, ama ya, tua sila zohor niki sudah azan zohor le masjid pelunggum ya sembahyang dulu. Napi jawaban orang ini, baris dulu, karing sekedik iya. Nambah sampai asar telahi malik ama kakek tua sila asar wah niki napiaran tebetelah tebetelah nambah dulu sembahyang asar makin dulu karin sekedi nambah maghrib malik telahi si ustaz si tuan guru niki tuan guru ngelai amar tua betelah dulu sembahyang maghrib makin dulu ndik ini betelah nambah bangket niki wabisin tambah bangket dengan lon tambah sampai maghrib sebini ana yuk ndik ini ule ama mekanak membelain sampai isya ndik ini ule ama mekanak membelain coba melalui panu serio lalu serio napiaran ama dengan tuan ternyata dengan tuan niki nyeken tambah pelepin dengan selaput tambah tu tuan Bapak, amak betelah dengan amak nambah wahisa niki. Wahai anakku, ini betelah tambah niki goyang. Mau out niki doang ima kemele depan tokang. Dia mele betelah tambah niki marah arak strum, tambah niki. Akhirnya apa jamaah sekalian? Ditelusuri, ternyata bapak ini sudah diajak oleh seorang tuan guru yang di zaman itu, di desa itu, di wilayah itu, tuan guru ini terkabul doanya, terkenal mustajab doanya. Iya tenak betelah. Lagu jawabannya apa? Baris dulu karing sekedi. Baris dulu karing sekedi. Baris dulu karing sekedi. Akhirnya apa? Dek ini betelah nambah. Yang ingin sampaikan kepada pelungguh jamaah sangat bahaya terbedait oleh ucapan-ucapan tuan guru, ustaz, para masyayikh pelunggum sami niki yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadi. Nabi jamaah terjadi. Tetapi lagi sekali yang sampaikan kepada pelunggum sami jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, Bu sila. Doa yang tajam itu rupa-rupanya ada kun payakun Allah pada orang ini. Itu disebabkan oleh makanan-makanan yang bersih, bukan karena terlalu banyak riyadhah, bukan karena terlalu banyak zikir, bukan terlalu banyak istighfar, karena tindih para bahasa Maulana Setu Pancor, tindih lalu iya lek barang haram terus kena ini no bahasa. Dengan ini orang ini terlalu tindih di barang yang haram. Lamun lakar ndek keruan epen ndek nrapetin. Arak kepeng teri arak 1.000 atau arak 5.000 le peteluan KUD niki ada umuman 5.000 teri le tengah aspal saya kepeng iya saya kepeng iya ada umuman ibu-ibu nggih lamun 5 juta oke datang-datang ke peraya niki sampai peteluan batu nyala ndai kepeng 10.000 tengah malam. Dait kepeng 10.000 tengah malam niki. Ibu tembun jamaah sekalian. Sementara baru arak satu rombongan lewat. Jamaah sekalian, pasti dikena saya kepeng 10.000 niki ndai ketolek peteluan batu nyala. Nah, lamun 10 juta jam sekek malam. Nah ini. Inilah lagi sekali jamaah sekalian. Bu, apalagi besok paginya ada tagihan BRI. Lemak-lemak jadwal tenyetor jok bank, lek kreditan, apalagi seperti itu. Masya Allah jamaah sekalian. Maka yang ingin sampaikan kepada pelunggum sami bukan sekedar banyaknya riyadhah, bukan sekedar banyaknya zikir, tetapi juga perhatikan dari sisi makanan.
Dari sisi makanan niki jamaah sekalian. Itu pesan tiang yang kedua. Tetapi lagi sekali mudah-mudahanlah doa kita hari ini sebagaimana yang diharapkan oleh ayahanda kita, doa yang mustajabah. Amin. Ndara kena amin. Amin. Doa yang mustajabah, yang benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan tiang yang ketiga niki pesan terakhir. Jumat, Sabtu, Ahad. Sudah 3 hari ini, 3 hari sekarang Pelunggum sudah masuk di bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Mi'raj, bulan Isra Mi'raj. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, lemak bulan Ramadan jak niki wan tak jadi dewan bapak niki. Lagu ingat demen mulai bergelantong dasi Bu Dendek sampai lupa jamaah. Tetap nengaji malam jelo Ahad bapak niki ibu-ibu. Kira-kira menjadi dewan? Tetap alhamdulillah. Dendek lalu rapat ya. Enggak nah bapak niki ngelontong umumang amal bu beliau jambe jaga lain rapot ada pecat wah jari berbeda ada teniki. Maka kita berharap jamaah sekalian, sekarang beliau berharap kita juga sampaikan harapan beliau, doa beliau bukan sekedar doa lulus jamaah, bukan sekedar doa lulus tetapi doa lurus. Jamaah, hari ini kita bukan sekedar mendoakan kelulusan beliau, tapi kelurusan beliau juga dalam mengayomi kita semua. Mengayomi pondok kita tercinta ini, mengayomi pengajian-pengajian seperti ini. Amin. Ya Allah, jamaah sekalian, kaget mbak bapak kemudian jamaah lecok. Ya Allah. Tiang nyoba-nyoba kenawan jadi gubernur ndak milih-pilih. Ya Allah. Jamaah. Dan lagi sekali yang sampaikan kepada pelunggum, bukan sekedar kita mendoakan beliau semudah-mudahan lulus, tetapi mudah-mudahan lurus. Amin. Lurus dalam memperjuangkan kita, memperjuangkan juga menunas niki, memperjuangkan majelis zikir kita juga di sini. Jamaah nggih, karena majelis zikir yang kita bina di Pancor Manis niki bukan untuk orang Pancor Manis, bukan untuk orang NW, bukan sekedar untuk orang NWDI, untuk semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada. Cuma munculnya dari murid Maulana Syekh orang NW, cuma itu saja. Dan jamaah sekalian, cita-cita Maulana Syekh apa? Nahdlatul Watan fil alamin. Makanya bergeraknya jangan sekedar fil Lomboki, fil Sasaki, fil Jawi, tetapi keluarlah engkau fil Kalimantani, fi Sumatera, fi Malaysia, fi Thailand, semua di negara-negara lain. Karena itu manah Maulana siapa? Nahdlatul Watan fil alamin. Lamun masih besia doang lek bawa lek desa sendiri ja berembe tata maju jamaah sekalian. Nggih. Berembe tata maju niki. Enggak lalu pesia kelepon lek bon gegedeng. Kelepon kecerit ada 2 enggak doang pesiaan. Cobalah rebut tempat-tempat sekarang jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Umat Islam sedang tertekan oleh Yahudi, oleh Nasrani. Pelunggum berdiam. Oh, tidak bisa seperti itu. Minimal kita bantu dengan doa. Apa doa kita? Ya muzillu azilla man zalamana wa man zalamana nahdlatul watan bimadarisiha. Pesan tiang yang terakhir adalah karena bulan ini bulan Isra, bulan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pelunggum niki untuk memperbanyak istighfar. Ini bulan istighfar. Jamaah sekalian, ini bulan apa? Bulan istighfar. Ini bulan istighfar, ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak istighfar di bulan ini. Bukan harus telah melakukan dosa, bukan.
Bukan harus pelungguh baru selesai mengerjakan dosa, bukan. Semua ada dan tidaknya dosa pelungguh sami, silahkan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala.